Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Fahmi di channel Fahmi Motovlog. Alhamdulillahirobbilalamin, di sini saya bakalan ngevlog lagi. Dimana kita akan ngevlog pagi ya. Jarang-jarang nih gue ngevlog pagi-pagi. Dan pada kali ini gue berada di Lubuk Alung. Lubuk Alung. Yang mana tujuan kita balik pada pagi hari ini, gue bakalan ke Padang. Dari Lubuk Alung ke Padang nih. Dan cuaca pagi ini tidak bisa dibilang cerah. Mendung tapi tidak hujan. Ya semoga aja nggak hujan ya sampai gua di Padang nantinya. Karena kalau hujan, aduh, di sini lagi musim hujan. Jadi semoga aja nggak hujan ya. Ininya gua sampai pilek nih. Jadi ikuti terus perjalanan kita dari Lubuk Alung. Ini tepatnya kita udah di Pasar Lubuk Alung nih. Ini pasarnya di sini nih, Pasar Lubuk Alung. Dan tak bosan-bosannya juga, dan selalu gue ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Dan jika teman-teman semuanya menyukai video-video saya, silakan ini belok nih. Bahaya. Dan jika teman-teman menyukai video saya, silahkan di like, dan jika tidak menyukainya silahkan di dislike. Dan jika teman-teman semuanya berkenan untuk mengkomen video-video saya, silahkan diisi di kolom komentar, karena komentar, kritik, dan sarannya sangat membantu saya dalam mengembangkan channel ini, dalam membuat channel ini jadi channel lebih berkembang ke depannya, dan channel yang lebih bermanfaat lagi di dunia permotovlogan. Nah, jadi gimana keseruan kita jalan perjalanan pagi ini dari Lubuk Alung ke Padang? Ikuti terus video kita, stay tune dan check it out. Nah, Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nah, di sini harus tertib lalu lintas nih. Oh, boleh sembarangan. Lurus. Ini ikannya mana ya? Kalau ke kanan kita bisa sampai di Pariaman. Gue nengok di Instagram banyak yang bertanya-tanya ikannya mana. Harusnya ada ikannya tuh di tugu itu. Dari Lubuk Alung ke Padang itu kita memakan waktu kira-kira 1 jaman. 1 jam sampai 1,5 jaman lah. Itu baru sampai di Padang, tepatnya di Andale ya, tempat tujuan gua, di rumah gua. Yuk masuk. Dan kondisi jalan saat ini ya biasa aja ya. Biasa aja ya, nggak terlalu ramai. Mungkin karena masih pagi ya, jadi truk-truk masih jalan mau cari pemberhentian, jadi nggak, lumayan tersendat. Tapi yang dibilang macet enggak sih, biasa aja. Nah, di sekitaran sini ini banyak jualan jagung rebus nih. Biasanya kalau sore-sore banyak tuh yang jualan jagung rebus. Wah, kue Padang. Kue Lubuk Alung. Kue Padang. Ragu apa ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, tiba-tiba ke tengah dia. Tunggu nggak ditabrak dari belakang tuh.
nyalip si bapaknya nih, bahaya bapaknya. Anak SD udah pergi sekolah, ujian mereka sekarang nih. Ngomong di sini lagi pengerjaan proyek tol ya, pembuatan jalan tol, tepatnya itu berada di belakang sini, bagian belakang nih. Jadi kalau siang di sini nih, berdebu, pasir, aduh. Kadang kalau buka pisar helm tuh pasirnya masuk ke mata tuh. Kalau misalnya panas terik, debu udah banyak, disemprot, disiram tuh, pakai ada mobil tangkinya buat nyiram aspal tuh. Dan ketika aspal tuh disiram, licin. Karena dia tanah dari dalam itu, atau tanah dari truk-truk luar masuk ke sini kan, untuk pembangunan proyek itu, dicampur air ya licin. Boleh. Aduh. Apakah kita boleh masuk? Astagfirullahaladzim, nyelip kan gua. Astagfirullah. Motor gua nih nggak bisa dibuat rem mendadak gitu, langsung nyelip kan ya. Kenapa ya? Mungkin ada teman-teman juga yang punya R15 lama. Apakah teman-teman pernah merasakan hal tersebut? Apakah gua aja yang merasa kurang nyaman dengan pengeremannya? Makanya gua tuh jarang yang namanya terlalu ngegas sekali, itu jarang. Karena itu tadi, motor gua nih nggak bisa kayak di rem misalnya nih, ini mobil depan tuh kita udah ngerem di sini aja nih, nggak bisa. Lu harus kencang-kencang ngerem itu dari jauh, kalau enggak Evan pasti nyelip. Ini nih, di sini masuk proyeknya, masuk ke dalam proyek tolnya dari sini nih. Oh, ini jemaah apanya ya? Flyovernya. Oh, berarti ke sana nanti ya? Gua kira lurusan situ. Berarti bakalan nyebrang jalan utama ini ya? Katanya nanti kalau misalnya jalan tol tuh selesai, dia kan jalan tol nih infonya mau buat jalan tol Padang Bukit Tinggi. Jadi yang normalnya sekarang dari Padang ke Bukit Tinggi itu sekitaran 2 sampai 2,5 jam. Kalau naik tol, kalau pakai tol bisa cuma 30 menit. Tapi ya pakai mobil
bisa pakai apa, pakai motor mana bisa. Motor ya lewat di jalan ini aja. Oh, sampai kita di SPBU Palapa. Nama daerahnya di Palapa nih. Jadi tengok-tengok kereta api, karena keretanya masih hidup di sini nih, masih beroperasi. Nah, di sini lokasi pabrik nih. Bisa dari sini udah kecium bau kelapa. Di pabrik Coca-Cola tuh. Coca-Cola. Di sebelahnya ini ada PT Bumi Sari Mas Indonesia, dimana produknya itu seperti apa namanya, nata de coco, yang bahan baku kelapa gitu, santan, kalau gua nggak salah ya. Di sana tuh pabriknya. Wah, sampai kita di flyover BIM. Biasanya masyarakat di sini bilangnya flyover Bendara nih. Wih, travel. Kita ke kiri, kita masuk bypass. Karena rumah gua di Andale, jadi aduh, kita lebih dekat jalannya lewat bypass. Dari sini sampai ke rumah gua itu bisa makan waktu sampai 20 menitan juga. Main jauh dari ujung ke ujung. PT Gubah Lingkungan Serasi. Ini muatannya gas deh kayaknya. LPG kan. Misalnya kena tembak tuh, meledak. Meledak apa sih? Meledak. Aku orang Minang bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dan nantinya pintu tol dari Padang Bukit Tinggi ya di sini nih. Masuk sini nanti, di sana ada gerbang tolnya. Taruh sampai Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Kita akan coba untuk ngegas sedikit, tapi kita harus juga selalu hati-hati. Kita harus selalu lihat situasinya, karena takut terjadi seperti tadi. Berhubung motor gua itu gak bisa direm mendadak gitu tuh, gak bisa langsung nyalip ya, langsung selip ban belakangnya. Ada mobil di belakang, kita kasih jalan. Enggak
klakson. Kasih kau jalan, kau nggak mau nyalip. Wisadaan. Zaman dulu jalan bypass ini masih kecil nih, masih satu bagian jalan. Ini kan udah dua bagian jalan nih. Dulu masih satu bagian jalan. Setelah sekian lama, sampai terjadi pemberontakan dan lain sebagainya, akhirnya pasti binatang mati nih, pasti binatang mati. Apa tidak? Sampah. Dan akhirnya setelah sekian lama jalan ini selesai. Infonya San Mori naik riding itu udah mau dihapuskan ya. Kayak touring itu udah nggak boleh lagi ya. Katanya udah ada keputusan dari Kapolda yang menyatakan bahwa San Mori sama night ride tidak dibolehkan lagi. Gimana ya? Aku menanggapinya ya. Nanti bisa berujung apa juga tuh, kayak touring seperti kopdaran nggak boleh juga nanti. Gara-gara anak-anak yang sok-sokan, anak-anak yang nggak jelas, kadang mereka berkebutan, telepon keras, berkebutan, nggak pakai helm, nanti wili-wili di tengah jalan tuh, jalan ramai. Aduh. Kalau kita memberontak pun bagaimana? Memang itu realita di lapangan, kebanyakan ditemukan seperti itu. Tapi itu yang melakukannya adalah oknum-oknum, anak-anak ule yang nggak jelas, belum punya SIM. Gara-gara mereka semuanya kena imbasnya. Bangsat. Tapi ini belum tahu memang udah diperlakukan atau gimana, nanti tindakannya seperti apa atau gimana, gue nggak tahu ini. Padahal kalau bagi gua ya, San Mori itu sebenarnya ajang silaturahmi. Karena San Mori itu ya udah memang ajang buat kita silaturahmi sama teman-teman bikers lainnya. Ngumpul-ngumpul, ngopi, sarapan pagi kan. Kalau misalnya kayak gua di Sumbar, bisa buat gua mengekspor wisata-wisata di Sumatera Barat. Tapi ya udah, mau gimana lagi, kita rakyat jelata ini ya cuma bisa melihat apa kebijakan nantinya yang pasti akan disahkan. Ya kalau gue pribadi, gue berharap ya yang ditindak itu ya oknum-oknum seperti anak-anak nggak jelas itu. Gue tahu banyak di luar sana yang memang betul-betul hobi buat San Morian, yang merasa sedikit kecewa dengan munculnya kebijakan ini. Tapi mau gimana, banyak anak-anak yang nggak jelas seperti itu, anak-anak yang membuat hal ini terjadi banyak. Jadi kita juga nggak bisa mengelak. Oke teman-teman, sekarang gue udah berada di Andale, udah masuk ke Jalan Andalas.
dikit lagi sampai di rumah gua. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngikuti video ini sampai habis. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, ada hal-hal yang membuat menyinggung dan lain sebagainya dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat menyinggung, tidak ada niat untuk jelek sama sekali. Ini pure sebagai hiburan semata. Dan juga buat teman-teman semuanya, selalu gue ingatkan, jaga kesehatannya karena corona ini masih belum hilang. Selalu ikuti dan patuhi protokol kesehatan, karena semua pandemi ini kembali ke diri kita masing-masing. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk di like, dan juga jangan lupa untuk di komen, karena komentar dari teman-teman semuanya sangat membantu saya dalam membangun channel ini, dalam mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik ke depannya. Mungkin segini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak kembali. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog-vlog kita berikutnya. Bye.